Baiklah, kita akan mulai kelas ini ya. Miss Nurul buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Good morning all. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. Ya, kita kembali di pelajaran apa hari ini? Coding. Coding ya. Ini sudah pertemuan yang kedua. Kemarin sudah sekali. Ini pertemuan kedua. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Minta tolong ketua kelasnya siapa? Ketua kelas? Ya, disiapkan dulu, kita berdoa dulu ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Alhamdulillah kita sudah belajar. Hari ini masih semangat untuk belajar? Semangat tidak? Masih ya. Coba Miss Nurul cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Kita cek dulu per kelompok mana suaranya ya. Kelompok 1 mana suaranya? Jawab. Kelompok 2? Kelompok 3? Rada melempem ya, nggak apa-apa. Coba sekali lagi kelompok 3. Jangan mau kalah sama yang anggotanya lebih banyak. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Dijawab semangat sekali hari ini. Oke, Miss Nurul akan absen dulu kehadirannya. Ini kayaknya beberapa anak tidak hadir ya. Kenapa? Baru? Oh iya, baru ujian ANBK. Gladi bersih ANBK ya. Tidak apa-apa. Oke, Miss Nurul cek dulu. Absen dulu. Abdullah Hiban? ANBK. Abizar Nadir? Hadir. Ya. Ahmad Hamizan? Hadir. Aditya Gilang? ANBK. Azza Denis? ANBK. Akifah Naila? ANBK. Alfarizi? Hadir. Ayu Syifa? ANBK. Ada loh, bukan ANBK. Baim? Ada. Syahla? ANBK. Davian? ANBK. Faihan ada? ANBK. Faiza? Ada. Humam? Hadir. Sofi? Hadir. Irsyad? Irsyad? Pak Ketua? Enggak ANBK? Enggak, oke. Najida? ANBK. Natania? Yang hadir berapa anak di sini? 17.
17, 10, ya 17 anak. Sisanya baru ANBK ya. Oke, ya. Kita hari ini pelajarannya apa sih? Tentang coding. Melanjutkan yang kemarin ya. Materi kita hari ini mau input, proses, dan output. Apakah itu? Ya, nanti kita lihat dulu. Sebelumnya kita review dulu pembelajaran yang sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Masih ingat apa itu berpikir komputasional? Tunjuk tangan salah satu, boleh? Ya, Miss Nurul tunjuk aja ya. Irsyad, dibacakan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional. Computational thinking. Kelihatan enggak? Ya, oke, betul. Jadi, kan kemarin kita sudah pelajari ya, berpikir komputasional itu bagaimana cara kita berpikir seperti bagaimana komputer itu bekerja. Ada 4 alur penting dalam berpikir komputasional. Coba Mbak Sofi, ya, apa 4 alur tersebut? Satu apa? Dekomposisi, betul. Yang kedua, pengenalan apa? Pola, betul. Yang ketiga apa, Baim? Yang ketiga dari 4 alur tadi apa? 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, betul. Kalau yang keempat algoritma, ya itu. Nah, 4 alur dalam berpikir komputasional kemarin ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan algoritma. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita ya, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, Miss Nurul minta kalian berdiri dulu, menghadapnya ke depan ya, menghadapnya ke depan. Kita nyanyi dulu. Siap ya, nanti semua menyanyi ya. Kenapa nggak bisa? Kita mulai. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Yang tegak, yang tegak. Di pangku ibuku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Yes. Oke, berarti sudah siap untuk masuk ke pembelajaran, oke? Sampun nggih.
Ya, sebelum kita masuk ke materinya, Miss Nurul akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ada 2 tujuan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, dapat mengidentifikasi contoh input, proses, dan output dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menerapkan konsep input, proses, dan output dalam menyelesaikan masalah sederhana melalui permainan. Ya, itu tadi 2 tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, Miss Nurul akan ada video. Coba dilihat dulu. Video apa ini? Orang sedang apa? Sedang membuat jus. Kira-kira yang dilakukan apa saja tahapannya? Memasukkan wortel. Terus? Menekan wortel. Kemudian? Wortelnya diapakan sama mesinnya? Digiling. Digiling atau di blender. Terus hasilnya ada apa? Yang di dalam ini? Jus ya. Jadi sebuah jus. Oke, tanpa kita sadari ini adalah contoh dari tadi. Ada namanya input, ada namanya proses, dan juga output. Nih, ada orang yang sedang ngejus wortel. Kira-kira inputnya itu apa sih? Input itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan berarti apanya? Wortel betul. Wortelnya kan dimasukkan. Terus prosesnya diapakan? Prosesnya tadi diapakan? Ditekan. Terus di sini wortelnya diapakan? Digiling atau di blender. Terus hasilnya jadi sebuah jus. Ya, begitu. Coba Miss Nurul tanya, ada yang sudah pernah memakai Google Assistant? Halo Google, kayak gitu sudah pernah? Siapa yang sudah pernah mencoba? Ya, kira-kira mencari apa di dalam Google ya? Jualan hewan, oke. Oh, suara hewan. Ya, kalau ini kelompok 2 mencari apa? Mencari gambar. Biasanya kalau itu kelompok 1? Astagfirullahaladzim. Cara menggandakan uang ya. Kamu mau tutor jadi dukun? Iya. Oke. Yang lain sudah pernah? Oke, coba ya kita mau pakai Google Assistant. Biasanya kalian masih diketik atau pakai suara? Pakai suara ya. Ya, kita akan mencoba pakai Google Assistant ya. Halo Google, berapa suhu hari ini? Hari ini, suhu tertinggi di Langenharjo diperkirakan mencapai 32 derajat, suhu terendah mencapai 23 derajat. Dengar tadi? Nggak dengar ya dari situ? Ya, ini langsung. Tadi kamu bilang pakai suara, langsung keluar hasilnya. Suhunya ternyata 28 derajat. Ya, coba Miss Nurul ke kelompok 1. Kalian kira-kira kalau dikasih Google Assistant mau cari tentang apa? Jangan menggandakan uang loh. Halo Google, coba ya, sini. Minta tolong Arul maju ke depan dulu sini. Ya, perwakilan aja ya. Nih, Miss Nurul kasih Google Assistant. Kamu bilang pengen mencari hasil dari perkalian 25 kali 32, gitu ya. Coba, gimana bilangnya? Halo Google, berapa hasil dari 25 kali 2? Emang tadi Miss Nurul bilangnya 2 ya? Berapa? 32. Diulangi coba, yang benar. Yuk. Halo Google, berapa hasil 25 kali 32? Iya. Jawabannya adalah 800. Jawabannya adalah 800. Ya, tadi dengar nggak? Ya, langsung ada hasilnya 800. Oke, boleh duduk dulu. Terima kasih Arul. Yang kedua, boleh maju ke depan Shirley sini. Coba Shirley.
Miss Nurul pengen kamu mencari cara memasak nasi goreng, gitu ya. Ya. Halo Google, cara memasak nasi goreng. Iya. Ya. Oke, kalau terlalu banyak ternyata Google-nya tidak bicara. Ya, ini langsung ketemu 5 resep nasi goreng sederhana hingga spesial kayak gitu ya. Oke, thank you very much. Boleh duduk. Itu tadi ya contoh sederhana menggunakan Google Assistant. Nah, ini tadi juga menerapkan input, proses, dan output. Kira-kira coba misalnya tanya, inputnya apa ya? Inputnya yang kalian bilang tadi, apa yang kalian perintahkan ke Google Assistant itu sebagai input. Kalau prosesnya, setelah mendapatkan informasi dari kamu, Google-nya memproses, ya kan? Dicari-cari informasinya, outputnya, hasilnya sudah keluar, gitu ya. Hasilnya tadi keluar. Perkalian dari 25 kali 32, hasilnya berapa tadi? 800. Cara memasak nasi goreng, nah keluar ini beberapa resepnya. Ini sebagai output, gitu ya. Untuk lebih memahami tentang proses, input, proses, dan output, silahkan belajar mandiri dulu. Dibaca materinya ya, yang sudah diberikan Miss Nurul, dibaca dulu sendiri-sendiri 5 menit dari sekarang, oke? Nggak apa-apa, it's okay. Difahami dulu, dibaca ya. Ada input, ada proses, ada juga output. Bagaimana, sudah dibaca semua? Dereng? Dereng? Ya, coba kita bahas dulu bersama. Oke, dalam prosesnya kita namai sebagai IPO ya. Kita kenal sebagai IPO. Disingkat jadi IPO. I-nya apa tadi? Indonesia. I-nya input. P-nya sebagai proses. Kalau O-nya output. Coba kelompok 1, apa tadi input? Kan sudah dibaca. Input itu apa sih kira-kira? Ya. Data yang masuk. Pengertiannya apa secara jelasnya? Boleh dibacakan salah satu, Devian? Yo. Input adalah ya, bisa berupa apa? Perintah, data, ataupun informasi. Ya, data yang kamu berikan tadi itu sebagai input. Kelompok 4, apa itu proses? Proses itu apa? Proses dibacakan oleh Rashid. Proses apa proses? Proses apa itu?
Ya, betul. Proses itu adalah mengolah data. Kalau di manusia, kalau seumpama kamu diberikan perintah, tolong masakkan telur goreng, ya kan? Inputnya tadi apa? Perintahnya. Terus prosesnya kan tidak terlihat biasanya proses itu. Di dalam otak kita, gimana ya caranya masak apa tadi? Telur goreng. Kamu pasti berpikir gimana menyiapkan bahannya, terus cara memasaknya, begitu kan? Itu namanya proses atau sistem pengolahan data. Kalau di komputer atau di Google tadi juga begitu. Kamu berikan perintah pada Google Assistant, ya kan? Itu sebagai input. Nah, di dalam sistem Google Assistant tadi memproses, dicari data-datanya yang cocok sama perintahnya tadi apa. Ya, seperti itu prosesnya. Nih, contohnya saat kalian mengetik, komputer sedang memproses data dari keyboard dan menyiapkan untuk ditampilkan di layar. Jadi proses itu tidak terlihat biasanya. Oke, coba next. Apa itu output? Coba kelompok 2. Output itu apa? Shiva, ya, apa itu output? Output. Output adalah hasil yang dihasilkan oleh sistem setelah memproses Ya. Berupa apa? informasi, suara, atau tindakan. Yes, betul tadi. Setelah diproses, akhirnya menghasilkan sesuatu. Bisa berupa informasi, suara, ataupun tindakan. Ya, begitu tadi. Itu tentang input, proses, dan output. Atau kita singkat sebagai IPO. Betul sekali. Oke, next. Coba Miss Nurul akan berikan perintah. Kita akan bermain Simon Says. Sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Nanti Miss Nurul ganti jadi Miss Nurul berkata, gitu ya. Jadi perintahnya begini, permainannya. Nanti apapun yang Miss Nurul perintahkan, kalau diawali dengan kata Miss Nurul berkata, berarti harus kalian lakukan. Kalau tidak diawali itu, jangan dilakukan. Bisa? Ya, kita coba ya bersama-sama ya. Oke. Miss Nurul berkata, silahkan berdiri. Silahkan duduk. Baru perintah kedua sudah ada yang terkecoh nih ya. Miss Nurul berkata tepuk 1 kali. Miss Nurul berkata tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Ya. Apakah tadi diawali Miss Nurul berkata? Tidak ya. Oke. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Enggak ya. Konsentrasi makanya. Coba Miss Nurul berkata konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, Miss Nurul berkata silakan pegang hidung. Miss Nurul berkata pegang kepala. Pegang mata. Pegang mata. Adakah yang terkecoh lagi? Silakan duduk. Oh ya, Miss Nurul berkata lompat 1 kali. Miss Nurul berkata maju 1 langkah. Mundur 2 langkah. Terkecoh lagi, ya kan? Ingat diawali dengan Miss Nurul berkata. Miss Nurul berkata mundur 1 langkah. Silakan duduk. Ngapain duduk? Kan belum disuruh. Oke, Miss Nurul berkata silakan duduk semuanya. Ya, silakan duduk. Ya, itu tadi ya. Itu tadi contohnya dari input, proses, dan output. Inputnya apa? Perintahnya tadi. Kalau Miss Nurul berkata, ada kata Miss Nurul berkata, berarti kalian harus lakukan. Sebagai prosesnya apa? Kalian kan harus menganalisis kan, mana yang Miss Nurul berkata, mana yang tidak. Outputnya apa? Tindakan kalian. Seperti itu ya. Oke, next selanjutnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti dikerjakan bersama-sama. Sebentar.
Jadi Miss Ro jelaskan dulu. Di sini nanti ada beberapa gambar yang kalian harus tuliskan. Apa prosesnya, apa inputnya, apa outputnya. Nanti ada smartphone, cara mengirim pesan. Terus ada juga mesin ATM saat kalian menarik uang, itu nanti bagaimana. Terus mesin fotokopi dan juga penanak nasi. Nanti sudah ada contohnya. Ya, bisa dilihat dan dikerjakan. Satu kelompok satu ya, dikerjakan bersama-sama. Kelompok 3, kelompok 4. Yuk, kerjakan dulu bersama-sama. Ada yang susah kah? Seperti contohnya, ini saat mengirim WA atau pesan, inputnya apa? Prosesnya bagaimana? Ayo dikerjakan bersama. Gimana? Iya. Ini aja dijawab nomor 2 tak wae ya. Nomor 2 toh? Yes. Yuk. Kamu dijawab nomor 1 aja ya. Dijawab nomor 1 aja. 1 doang. Bentar, ya. Sudah belum? Saat mengirim pesan, inputnya apa berarti? Ini tulis dulu, input, proses, output. Kalau mau mengirim pesan berarti gimana sih? Harus memasukkan nomornya dulu kan, yang dituju. Ya, berarti dan ya, berarti ini tadi apa? Memasukkan nomor yang dituju. Terus prosesnya apa? Mau ngirim pesan nih, berarti harus di apa? Ketik dulu pesan. Ya, gitu prosesnya. Sudah, kelompok 4. Are you finish? Sudah selesai? Belum. Memasak nasi. Berarti inputnya kira-kira apa? Iya, betul. Beras, air. Ada yang sudah selesai? Ada yang mau apa? Hah? Sudah, kelompok 1. Kelompok 3, are you finish? Kelompok 3. Sudah? Belum. Sudah? Oke. Perhatikan ya. Ini yang maju perwakilan kelompok dulu aja ya, karena kita hanya 1 jam pembelajaran. Nanti presentasi bisa dilanjutkan saat kita di 2 jam pelajaran ya. Hari ini yang ditunjuk Miss Nurul untuk presentasi kelompok 2 ya, silakan maju semua. Kelompok 2, kelompok 2 silakan maju semua, dipresentasikan hasil diskusinya. Maju dulu sini. Yo. Nanti dibacakan ya. Oke, perhatikan semua ke kelompok 2 ya, yang lain. Kelompok 2, kalian diberi tugas untuk menganalisis apa? Kegiatannya apa? Kegiatannya yang apa? Diulangi apa? Mengirim pesan. Ya, saat mengirim pesan. Berarti itu nomor berapa? Yang nomor 1 ya, perhatikan semua. Oke, silakan dianalisis. Apa inputnya, prosesnya, dan outputnya?
Yang keras ya, biar temennya semua dengar. Input, memasukkan nomor. memasukkan nomor. Oke, terus selanjutnya Proses mengadit pesan. prosesnya mengetik pesan. Ya. Terus yang ketiga outputnya Punya menghasil pesan. Hasil pesan. menghasilkan pesan dan mengirim Pesan. pesan. Oke ya, boleh duduk silakan. Terima kasih. Ya, thank you. Bisa jawab satu dulu. Oke, nah itu tadi contohnya dari kelompok 1 menganalisis yang kegiatan mengirim pesan. Coba kita ulangi sekali lagi. Inputnya berarti apa? Oh ya, kelompok 2, maaf salah. Ke inputnya saat mau mengirim pesan berarti harus memasukkan nomor yang dituju. Prosesnya apa? Kalian harus mengetik pesannya. Terus yang ketiga outputnya apa? Teksnya dikirimkan ke yang dituju. Oke, untuk kelompok lain masih harus tetap presentasi loh ya, tapi di minggu depan saja karena kita ini waktunya tidak cukup. Boleh dikumpulkan dulu saja, jadi besok dipresentasikan lagi. Boleh dikumpulkan salah satu perwakilan aja. Ya. Sebelum kita akhiri ya, biar lebih semangat di pelajarannya. Oke. Kita akan senam kreasi pacu jalur. Sudah pernah dengar? Pernah lihat di TikTok yang gerakannya sangat viral itu? Sudah pernah ke sana? Kemana? Riau. Iya, nonton langsung. Kapan? Iya dah. Oh, mantap ya Irsyad. Coba ya berdiri semua menghadap ke layar, oke? Semua mengikuti ya. Berdiri dulu. Kita mulai. Yuk, diikutin. Iya. Gimana sih? Ya, yang semangat. Lagi. Bisa loh. Arul, semangat sekali. Lagi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Silahkan boleh duduk kembali dulu. Boleh duduk kembali. Sebelum kita akhiri ya, kita mau simpulkan dulu untuk pembelajaran pada pagi ini. Miss Nurul minta satu anak untuk menyimpulkan. Nah, sama Faiza. Faiza ya, dibacakan apa kesimpulannya? Dibaca dengan keras. Kesimpulannya adalah ya, oke, terima kasih. Ya, itu tadi ya alur IPO. IPO tadi ada apa saja? IPO, input, proses, dan output. Nah,
cara berpikir ini tadi bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dengan cara yang logis dan terstruktur, layaknya seorang apa? Programmer dan insinyur. Kalau yang pengen jadi programmer ada. Programmer itu yang bisa menciptakan game, yang bisa menciptakan aplikasi, yang bisa coding. Ada. Yang pengen. Masa nggak ada sih yang pengen? Arul pengen? Oke, good job. Terus yang pengen jadi insinyur. Insinyur itu apa sih? Yang apa insinyur itu? Yang nyuruh-nyuruh, itu mah mandor. Insinyur itu yang bisa merancang bangunan kayak gitu. Hampir sama kayak arsitek ya kalau insinyur itu. Irsyad pengen ya? Nah itu tadi. Berarti cara berpikirnya tuh harus dengan tadi IPO. Ya, untuk tugasnya ya, karena ini kita hanya 1 jam pembelajaran ya kan. Berarti tugasnya minggu depan kita akan masih mempresentasikan yang kelompok yang belum presentasi, dan juga kita akan ulangan ya, ulangan di minggu depan gitu ya. Ya, Miss Nurul coba tanya untuk refleksi, gimana pembelajaran pada hari ini, gimana rasanya? Senang. Ada yang seru, oke. Bahagia, apalagi? Semangat. Cemburu. Apa? Oh tadi ada yang merasa ngantuk. Rashid, iya ini Rashid ini besok lebih semangat lagi. Tadi udah sarapan belum? Sudah, ya. Yang lebih semangat, oke? Ya. Oke, begitu saja dari Miss Nurul. Ya, setelah ini nanti disiapkan pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dari Miss Nurul. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, demikian dari Miss Nurul ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan, oke? Oke, sekian dari Miss Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.